Iya, kalau bicara nggak perlu kaya-kaya, perlu kaya. Perlu kaya. Kan Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa kaya itu, asalkan bertakwa. Tadi kalau orang muslim itu kaya, uangnya 1 juta, dia sedekah 500.000, Masya Allah manfaatnya kan banyak, sisanya 500.000. Kalau dia punya uang 10 miliar, sedekahnya 5 miliar, Masya Allah kan, manfaatnya buat umat itu besar. Jadi kalau bicara kaya itu nggak apa-apa, yang penting bertakwa. Namun tadi jangan sampai kita sampai di satu titik nol itu cuma nambah tapi nggak keluar. Nolnya nambah loh. Yang dikeluarkan berapa? Tetap 100 juta mamanya. Saya alhamdulillah Ustaz, tiap tahun saya sedekah 100 juta. Padahal nolnya sudah nambah dia. Seharusnya 100 juta itu juga nambah nolnya 1. Jadi tetap berpikir persentase tadi. Kaya silahkan. Kalau bicara kebutuhan manusia itu terbatas. Baju manusia butuh berapa? 2 lah, 1 dipakai, 1 dicuci. Tas, mama butuh tas berapa? Mama butuh tas berapa? Itu keinginan, bukan kebutuhan. Dan kalau bicara keinginan, ya keinginan nggak ada batasannya, nggak ada batasannya. Kita punya mobil ini, kepingin punya mobil ini, maka kita punya handphone. Perusahaan-perusahaan ini kan memang bikin handphone itu berusaha dia untuk menggabungkan kebutuhan dengan keinginan. Padahal lebih banyak keinginannya. Kalau butuh, banyak orang tua butuh HP apa? Ya bisa buat telepon, bisa buat WA, selesai. Tapi kalau keinginan, Masya Allah, kepingin yang kameranya 7 supaya lebih keren, momen seperti. Jadi kalau keinginan itu memang nggak ada batasannya. Nah, kita yang harus mengerem keinginan itu. Tapi kalau kaya butuh tadi, karena umat butuh gitu loh. Dan kita butuh buat akhirat kita. Makanya pernah di masa Nabi SAW, orang-orang miskin itu ngeluh. Datang kepada Rasul SAW mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasul, itu orang-orang kaya borong pahala mereka. Kata Nabi SAW, gimana kata dia? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Sama. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita puasa. Orang kaya sama miskin sama di sini. Puasa sama, sholat sama. Terus yang jadi masalah mereka bisa sodako, kita nggak bisa sodako. Wa yatasaddaquna bifuduli amwal. Mereka bisa sodako dengan kelebihan harta mereka, kita nggak bisa gitu loh. Ini orang miskin kepingin gitu loh, tapi nggak bisa. Lalu kata Nabi SAW, kalian mau nggak aku kasih amalan yang bisa menyeimbangi mereka? Iya ya Rasul. Nah, selesai sholat kalian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir itu ya. Itu insya Allah kalian bisa menyaingi mereka. Sudah sahabat bahagia ya. Tahu-tahu orang kaya dengar, ngamalin juga orang kaya. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah mereka ikut-ikutan, kata dia. Kita sudah mau bersaing, tahu-tahu diikutin sama mereka. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki gitu. Dan belum tentu kalau yang miskin kaya bisa seperti orang kaya yang bersedekah, belum tentu. Maka kita harus bersyukur dengan kondisi yang ada. Tadi yang kaya silahkan, semakin bisa memberikan manfaat buat orang. Jadi ketika ambisinya akhirat, semakin Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman kaya raya. Tapi buat apa? Tadi buat kebutuhan umat gitu loh. Bukan untuk kebutuhan pribadi. Soalnya kebutuhannya udah cukup gitu loh. Jadi kadang berpikir cari fulus lagi, buat apa Ustaz? Ana udah cukup gitu loh. Umur sudah sekian ya. Nggak manfaat, tambahan 0 itu nggak manfaat buat akhiratnya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Cuma tadi jangan sampai lupa halal haram ya ketika mencari dunia.